Ya, selamat berjumpa teman-teman kembali dalam program Pola Hidup Sehat. Ya, kalau saya tanya Mas Gunggung, pola nafas ritme itu apa sih? Iya, jadi sederhananya begini, dalam teori napas ritme, setiap kita bernapas itu menghasilkan frekuensi. Dari mana kita tahu ada frekuensi? Jadi gampangnya gini, kalau saya tanya, tahu listrik nggak? Tahu listrik. Bisa dilihat nggak listrik? Mungkin ada yang sebagian jawab bisa, sebagian enggak. Gimana cara membuktikan ada listrik? Oh gampang, saya colokin aja kabel ke stop kontak, lalu Anda pegang tuh kabel yang masih kebuka itu. Ya nanti bisa nyetrum Pak. Ya itu namanya kesadaran indrawi. Kesadaran indrawi ini adalah membuktikan bahwa kesadaran Anda bisa menerima adanya listrik di situ walaupun tanpa melihat, Hmm. tapi kesadaran indrawi. Terus kalau kita tanya sama tukang listrik, kita tanya, "Pak, Bapak percaya listrik nggak?" "Oh, saya percaya." "Dari mana?" "Ini saya pakai avometer." Saya pakai avometer, nanti kalau dua kabelnya saya colokin, saya tempelkan ke sebuah benda atau apa, lalu dia jarumnya bergerak, maka ada listrik di sini. Terus Bapak percaya? Saya percaya. Jadi lewat alat, teknologi, kemudian ada layar monitor visual seperti itu, dia percaya. Itu namanya kesadaran akal. Hmm. Kesadaran akal, tanpa harus menggunakan kesadaran indrawi, tanpa harus dia pegang dulu colokan listrik, kesetrum, dia bisa percaya dengan listrik itu. Nah sekarang balik ke pertanyaan, percaya frekuensi nggak? Percaya. Pernah lihat nggak? Misalnya frekuensinya Telkomsel, nggak bisa. Ya kan frekuensi TV nggak bisa, tapi ketika sudah di monitor, sudah di layar, sudah di TV, sudah di sebuah apa namanya alat, kita jadi bisa percaya. Hmm. Dan demikian juga seperti itu. Nah, napas kita ini ada tarik, ada buang. Maka nanti ada konsep yang disebut dengan frekuensi. Karena frekuensi itu satuannya adalah hertz. Hertz itu adalah 1 cycle per second. Hertz adalah 1 cycle per second. Kalau diubah menjadi menit, berarti hertz 1/60 cycle per menit. Kalau sudah ketemu cycle 60 per menit, maka kita harus tanya, apa yang bisa dihitung dalam hitungan menit pada manusia? Pertama, detak jantung. Hmm. Ya kan? Detak jantung dihitung. Jadi ketika saya tanya, Pak Jarod, detak jantungnya berapa? Oh, saya 80. Maksudnya adalah 80 kali per menit. Ya. Kan begitu? Berarti kita bisa ambil detak jantung sebagai dari sudut pandang frekuensi. Yang kedua adalah laju pernapasan atau respiration rate. Hmm. Jadi ketika seorang bernapas, seorang itu ditanya, berapa jumlah napas di dalam semenit? Makanya ketika seorang dipasang ventilator, nanti susternya akan nyetel dia, semenit berapa kali dok? Oh setel aja semenit 15 kali, sesuai dengan standarnya orang bernapas normal. Hmm. Maka ada dua penghasil frekuensi di dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah jantung, lewat detak jantung. Yang kedua adalah paru-paru, lewat perubahan laju pernapasan. Hmm. Nah dari situ nanti kita bisa lihat frekuensinya. Dari mana? Karena sudah ketemu laju pernapasannya, maka bisa kita hitung frekuensinya. Mudah sekali. Contoh, misalnya ada orang tarik 5, buang 5. Tarik 5, buang 5. Maksudnya tarik 5 detik, buang 5 detik. Tarik 5 detik, buang 5 detik. Berarti siklusnya adalah 10 detik. Karena 5 tambah 5, tarik dan buang gitu kan. Maka dalam semenit berapa kali? Ya tinggal 60 dibagi 10. Hmm. Berarti 6 kali per menit. Jadi orang yang tarik 5 detik, buang 5 detik, kita sebut di dalam dunia medis, laju pernapasannya adalah 6 kali per menit. Dari 60 dibagi 10. Berapa frekuensinya? Karena Hertz sama dengan 1/60, berarti Hertz sama dengan RR per 60. Berarti 6/60 sama dengan 0,1 Hertz. Jadi orang yang bernapas dengan tarik 5 detik, buang 5 detik, frekuensinya adalah 0,1 Hertz. Nah pertanyaan berikutnya adalah, karena saya kritis, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membuktikan 0,1 Hertz itu ada di dalam badan kita? Disitulah kita perlu alat. Hmm. Alatnya harus yang standar jurnal, standar sains atau standar medis. Alat yang standar medis untuk melihat frekuensi pada jantung adalah EKG. Itu sudah de facto-nya seperti itu, gold standarnya. Hmm. Atau penelitian jurnal pada alat-alat yang diperbandingkan dengan EKG. Misalnya Polar H10. Polar H10 diperbandingkan dengan EKG, itu 99,7% tingkat keakurasian datanya. Maka Polar H10 bisa kita sebut setara keakurasian datanya dengan EKG. Kalau beli alat EKG murah, mahal, kita bisa beli alat polar yang lebih murah. Begitu udah beli, belum kelihatan nih bentuknya, maka kita harus pakai software supaya bisa muncul di monitor. Software yang kita pakai harus yang standar sains, nggak boleh yang abal-abal. Maka harus lihat berapa banyak jurnal yang mengadopsi software itu. Nah, software yang saya pakai namanya Kubios, Kubios HRV. Kubios ini ada pada lebih dari 4.500 literatur jurnal. Dipakai lebih dari 120 negara dan 1.200 universitas.
Berarti kalau dalam istilah Islam mutawatir maksudnya dipakai orang banyak. Dan disetujui sebagai salah satu software yang cukup valid untuk mengukur teori frekuensi pada tubuh manusia. Jadi ketika kita menggunakan Polar dan Kubios, kita punya alat dan aplikasi yang solid. Jadi sampai tadi paham ya? Paham ya? Ya. Oke, paham. Nah, berikutnya adalah berarti kalau kita mengubah detik tarik napas dan detik buang napas, berarti kita mengubah frekuensi. Maka yang disebut dengan sehat di dalam teori napas ritme adalah ketika frekuensi tubuh kita harmoni. Jadi ketika kita tarik buang segala macam seperti itu menciptakan frekuensi. Nah, sekarang yang hebat dari frekuensi itu apa? Yakni resonansi. Ya kan? Resonansi adalah frekuensi yang sama yang saling bertemu satu sama lain. Ya kan? Manusia itu menurut kesepakatan medis dibagi menjadi 11 sistem. Jadi ada 11 sistem pada tubuh manusia, ada sistem otot, sistem rangka, sistem peredaran darah, sistem kelenjar, sistem kulit, segala macam ada 11. Jadi ketika saya sedang tarik buang menghasilkan frekuensi ini akan bergetaran dengan 11 sistem pada tubuh manusia. Nanti tinggal kita lihat dia bergetarannya dengan apa. Kalau kita pengen frekuensi napas kita bergetaran dengan jantung, kita harus tahu dulu berapa frekuensi jantungnya gitu. Kemudian jika misalnya kita pengen bergetaran dengan frekuensi syaraf, maka kita harus tahu sistem syaraf di tubuh kita frekuensinya berapa. Nah, dari 11 sistem itu, yang pertama kali saya publikasikan ke umum adalah pemahaman mengenai sistem syaraf. Karena sistem syaraf itu disebut sebagai master system. Namanya master system kayak CPU gitu kan, berarti sangat penting. Jadi sistem syaraf itu kan ada syaraf pusat, ada syaraf tepi. Syaraf tepi ada syaraf otonom, ada syaraf somatik. Syaraf otonom ada syaraf simpatik, ada syaraf parasimpatik. Jadi kita bisa pecah ke subsistem yang lebih kecil. Nah, yang kita pelajari pertama adalah sistem syaraf otonom. Kenapa saya pilih sistem syaraf otonom dibandingkan sistem syaraf somatik, kemudian sistem syaraf pusat dan sebagainya? Karena pertama, ini adalah bentuk pembelajaran untuk memahami logika dulu mengenai napas ritme. Jadi sistem syaraf otonom terbagi dua, syaraf simpatik, beberapa menyebutkan simpatetik, dan sistem syaraf parasimpatik. Sistem syaraf simpatik berhubungan dengan mekanisme stres, fight or flight or freeze. Jadi kalau kita stres, syaraf simpatik kita naik. Syaraf parasimpatik berhubungan dengan mekanisme penyembuhan, recovery, rest, digest, and recovery. Jadi kalau kita pengen cepat sembuh, maka perkuat syaraf parasimpatiknya. Nah, sebelum kita masuk pada pemahaman syaraf simpatik parasimpatik, kita perlu belajar dulu sama jantung. Karena tadi ada dua kan, laju pernapasan dan jantung. Ya kan, paru-paru dan jantung menghasilkan frekuensi. Nah, jantung itu ada sesuatu yang disebut dengan heart rate variability. Yakni fluktuasi detak jantung. Biasanya kalau kita sebut, berapa detak jantungnya? 60 kan gitu. Ya memang itu umum. Tapi ternyata di balik 60 detik itu ada rahasia. Ada ilmu lain. Yakni jarak antara 2 detak. Jadi kalau 60 berarti kan detak 1, detak 2, detak 3, detak 4, detak 5, dan seterusnya sampai detak 60 gitu kan. Nah, jarak antara 2 detak ini disebut sebagai heart rate variability. Jarak dari setiap detaknya di rata-rata pada satu satuan waktu disebut sebagai heart rate variability. Nah, kita singkat saja. Berdasarkan teori ini, heart rate variability, jantung dibagi menjadi 3 frekuensi. Yang pertama disebut very low frekuensi, yakni kurang dari 0,04 Hz. Yang kedua disebut low frekuensi, 0,04 sampai 0,15 Hz. Yang ketiga disebut sebagai high frekuensi, 0,15 sampai 0,4 Hz. Jadi jantung saya, jantung Pak Jarod, jantung Bapak Ibu sekalian, itu disepakati berdasarkan kaidah fast Fourier transform, algoritmanya namanya begitu, power spectral density, itu dibagi jadi 3. Jadi alat EKG, kalau kita periksa di dokter jantung begitu, nanti keluar 3 frekuensi itu. Very low frekuensi, dan high frekuensi. Nah, high frekuensi dinisbatkan pada frekuensinya syaraf parasimpatik. Jadi frekuensi syaraf parasimpatik itu adalah 0,15 sampai 0,4 Hz menurut teori HRV. Syaraf simpatik itu dinisbatkan pada low frekuensi. Jadi syaraf simpatik frekuensinya 0,04 sampai 0,15 Hz. Nah, itu dulu pelajaran untuk umum. Jadi artinya apa? Apapun intervensi yang kita lakukan, intervensi apa saja yang bisa menghasilkan frekuensi yang berada pada range 0,15 sampai 0,4 Hz, maka frekuensi itu akan mempengaruhi syaraf parasimpatik di badan kita. Apa saja? Dari napaskah yang menjadi frekuensi, dari audio yang menjadi frekuensi, dari gelombang alamkah yang menjadi frekuensi, apa saja, anything. Namanya, ketika kita sudah bersepakat bahwa syaraf parasimpatik dipetakan pada high frekuensi HRV,
dan saraf simpatik dipetakan pada low frekuensi HRV gitu, maka berikutnya pertanyaan adalah apa hubungannya dengan ritme napas, kan gitu. Apa hubungannya dengan ritme napas? Nah, makanya tadi ketika ritme napas tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5, frekuensinya 0,1 Hz, maka ritme 55 itu akan menstimulasi saraf simpatik. Tahu dari mana? Karena 55 itu 0,1 Hz. 55, 0,1 Hz berada pada range antara 0,04 sampai 0,15. Ada di situ. Maka dia pasti menstimulasi saraf simpatik. Lalu kalau dia menstimulasi saraf simpatik, dampaknya apa? Dampak hormonal setelahnya. Karena ketika saraf simpatik terstimulasi, maka dia akan memunculkan hormon namanya adrenalin atau epinefrin. Sedangkan kalau kita menstimulasi saraf parasimpatik, dia akan memunculkan hormon namanya asetilkolin. Seperti itu. Jadi dampak hormonal. Jadi kita bisa stimulasi saraf parasimpatik kita pakai ritme-ritme napas. Nah, ritme napas yang berada pada ritme parasimpatik itu berapa saja? Nah, saya ada tabelnya. Yakni ritme dari mulai setengah-setengah sampai 3,5-3,5. Jadi maksudnya tarik setengah detik, buang setengah detik, tarik 1 detik, buang 1 detik, tarik 2 detik, dan terusnya sampai 3,5-3,5. Nah, jika kita sudah tahu ritme parasimpatik, maka kita akan masuk pada pemahaman, oh ritme parasimpatik itu berarti napasnya cepat-cepat ya? Iya, ritme parasimpatik itu napas cepat. Napas cepat disebut sebagai hiperventilasi, dan ini dipakai di Wim Hof pada saat dia melakukan proses hiperventilasi. Nah, kalau dalam teori napas ritme, mudah dipahami Wim Hof itu, karena bagian dari teori napas ritme. Jadi saya bisa memahami napas ritme Wim Hof dengan sangat baik dengan napas ritme. Bahkan kita punya variasi yang jauh lebih banyak dibandingkan apa yang dimunculkan oleh Wim Hof. Kenapa bisa begitu? Karena begini, di Wim Hof itu nggak ada pengukuran frekuensi. Pokoknya asal hiperventilasi saja. Asal tarik, buang, seperti itu saja. Setelah itu dia melakukan tahan napas atau hipoventilasi. Kalau di kita enggak. Karena komponen dari napas ritme terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah napas ritme inti, yang kedua napas ritme terapan. Apa yang disebut dengan napas ritme inti? Sebelum kita memahami napas ritme inti, di dalam ilmu spirometri, ilmu pernapasan gitu ya, pengukuran napas gitu kan, itu ada yang disebut dengan mekanika ventilasi. Ini bahasa medisnya memang begitu. Mekanika ventilasi, di dalamnya ada rasio inhalasi dan eksalasi. Kita sebut saja rasio IE, rasio inhalasi dan eksalasi. Ada rasio 1:1, maksudnya adalah tarik napasnya sama dengan buang napasnya. Jadi detik tarik napas sama dengan detik buang napas. Ada rasio 1:2, maksudnya adalah buang napasnya 2 kali lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Ada rasio 2:1, maksudnya tarik napasnya 2 kali lebih panjang dibandingkan buang napasnya. Ini semua ada di textbooknya mengenai sistem respirasi pada manusia. Nah, jadi yang disebut dengan napas ritme adalah semua ritme yang berada pada rasio 1:1, rasio 1:2, dan rasio 2:1. Maka akan terbentuk pada napas ritme 30 baris untuk rasio 1:1. Karena kita sebut dari ritme 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, dan terusnya sampai 30-30. Saya batasi sampai 30 saja. Karena kalau Pak Jarod bisa melakukan 30-30, tarik 30 detik, buang 30 detik, akan mereset brainstem. Tadi kita baru bicara 1:1, belum bicara 1:2. 1:2 itu maksudnya adalah buang napas panjangnya 2 kali lebih panjang dibandingkan tarik napas. Ini tarik 4, buang 8 gitu ya. Yes, tarik 4, buang 8. Tarik 1, buang 2, tarik 2, buang 4, tarik 4, buang 8, tarik 5, buang 10, dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi pada badan kita? Nah, pertama kita harus belajar teori syaraf yang disebut dengan syaraf kranial. Syaraf kranial di otak itu ada 12. Dari 12 syaraf kranial, 4-nya adalah syaraf parasimpatik, yakni facial, okulomotor, glosopharyngeal, dan vagus. Jadi dari 12 syaraf kranial, 4-nya adalah syaraf parasimpatik. Jadi ketika seorang itu buang napas lebih panjang, 2 kali lipat dibandingkan tarik napasnya, maka orang itu akan jatuh pada kondisi yang disebut dengan prolonged expiration. Prolonged expiration. Dan setiap prolonged expiration akan menstimulasi syaraf vagus secara khusus. Setiap prolonged expiration akan menstimulasi syaraf vagus secara khusus. Jadi sebenarnya rasio 1:2 itu powerful untuk menstimulasi syaraf vagus. Tadi kan syaraf kranial ada 12, yang 4 syaraf parasimpatik. Nah, di antara 4 syaraf parasimpatik, yang paling strong, yang paling kuat di badan manusia adalah syaraf vagus. Karena syaraf vagus terhubung dengan lebih dari 90% organ tubuh kita. Disebut vagus itu istilah dari bahasa Latin artinya pengembara atau pengelana. Jadi syarafnya maksudnya sangat luas sekali, sangat jauh sekali jangkauannya. Dibandingkan okulomotor yang ada untuk mata saja. Facial hanya untuk wajah saja. Namanya facial, jelas wajah saja, kaki enggak. Glosopharyngeal di sini sekitaran tenggorokan saja.
Tapi vagus itu lebih dari 90% tubuh kita tercover dengan secara vagus itu, maka disebut sebagai pengelola atau pengembara. Jadi setiap kali kita melakukan ritme asimetris atau prolong expiration yang buang napasnya 2 kali panjang dibandingkan tarik napasnya, kita sedang menstimulasi secara vagus. Lewat teori HRV gampang sekali dibuktikan. Pakai tadi Polaris 10 dan Kubios tadi gampang sekali dilihat di monitor atau tidak. Respon parasimpatik kayak apa. Itu. Jadi saya pakai juga ritme parasimpatik, tapi saya nggak pakai yang whiskey breathing 48 karena sudah tahu teorinya. Saya bisa pakai 12, 24, 36, 48, 50 dan seterusnya. Nah, ada masing-masing dari ritme parasimpatik yang sudah diteliti jurnal, seperti misalnya ritme 24 itu ada jurnalnya. Ritme 48 ada jurnalnya. Saya yakin Lukas ngambil dari jurnal itu. Kemudian dia populerkan karena ada jurnalnya. Tapi ritme 5-10 nggak ada, ritme 6-12 nggak ada, ritme 7-14 nggak ada, ritme 10-20 nggak ada. Itu hanya ada di teori napas ritme saja, dan kita bisa buktikan. Makanya sekarang kita sedang proses pembuatan literatur, karya tulis, jurnalnya kita sedang lagi mau bikin. Apa dampak dari 6-12, 7-14, 8-16, 9-18, 10-20, dan seterusnya. Mas, Nah, jadi kalau bukan ya, 1-2 gimana? Jadi misalnya bukan kan 4-8, 6-12. Nah, misalnya ya. bukan 7-14 nih. Ya, 10, misalnya kayak contoh 46 gitu kan, 46 misalnya 10-15 begitu. lah. Ya, 46, Ya, 10-15. 19. Ya, jadi pertama dia tidak masuk pada kaidah mekanika ventilasi, itu satu. Dia tidak masuk pada kaidah mekanika, karena mekanika ventilasi itu rasionya 1:1, 1:2, dan 2:1. Itu di textbooknya kesepakatannya begitu. Tentu saja ada yang di luar itu, tapi belum ada data-data penelitian dan sebagainya. Oke. Kita bisa saja, tapi hanya untuk lokal di komunitas itu saja yang kita nggak tahu apa manfaatnya, barangkali dia bisa punya manfaat itu. Kayak di saya pakai 6-12, karena saya bisa cari kesamaan frekuensi. Contoh begini, ritme 12 itu bisa di total cycle time 12 itu bisa didapat dengan 66, ya kan? Atau 99, misalnya 99 berarti 18, bisa didapat dengan 99 atau 6-12. Kalau rasio 1:1-nya adalah 99, rasio 1:2 adalah 6-12. Seperti itu. Apa bedanya? Ya kan, apa bedanya? Pada saat kita menggunakan 6-12 akan menstimulasi secara vagus lebih besar dibandingkan menggunakan 99. Tapi 6-12 lebih berat karena prolong expiration itu cukup berat bagi sebagian orang. Ya. Tapi kalau 99 orang lebih gampang. Ya. Asal syaratnya frekuensinya sama. Frekuensinya sama. Misalnya ritme 24, berarti total cycle time-nya 6. Kita bisa ubah pakai rasio 1:1 menjadi 33. Jadi 33 setara dengan 24. Secara frekuensi, sama saja. Jadi kalau Pak Jarod pakai tarik 3, buang 3, atau pakai tarik 2, buang 4, itu sama. Tapi dampak di syarafnya berbeda. Ya. Kalau 33 berada pada syaraf parasimpatik, dia menstimulasi 4 syaraf tadi. Dia menstimulasi okulomotor, menstimulasi facial, glosopharyngeal, dan vagus. Sedangkan kalau Pak Jarod pakai 24, Pak Jarod hanya menstimulasi syaraf vagusnya saja. Direct langsung ke situ. Jadi memperkuat syaraf vagus. Nah, healing power itu manusia itu ditentukan dari, salah satunya ditentukan dari kekuatan pada syaraf vagusnya. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa